Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya dapat panggilan servis mesin cuci Samsung top loading ya. Di sini keluhannya air itu nggak bisa ngebuang, ini masih ketampung ya di dalam ya. Ya, kita mau cek dulu ya. Untuk keluhan kayak gini kemungkinan besar sih bisa dari drain motor, kotor atau ada koin yang masuk, pembuangan bermasalah ya. Atau tali dari drain motor itu putus. Jadi kita mau cek dulu teman-teman. Pertama kali kita harus buka bagian cover belakang ya. Soalnya ini ada drain motor di sini yang fungsinya drain motor itu buat narik seal ya untuk proses pembuangan. Ini kita mau buka dulu covernya teman-teman untuk melakukan pengecekan. Setelah bagian belakang kebuka, di sini kita nanti bakal ngelihat posisi dari drain motor. Kita mau coba hidupin dulu. Tes dulu deh mas, ini colokin dulu. Itu di atas tuh. Ntar di tes dulu. Coba lihat itunya narik gak drain motornya ya. Speed. Coba lihat. Udah lihat. Hah? Coba mana? Jadi awas dulu, awas dulu, awas dulu. Wow. Oh putus itunya ya. Tali selingnya ya. Oke, sip. Oke, di sini ternyata keluhannya udah kelihatan ya teman-teman. Ini disebabkan oleh tali yang putus ya, tali dari drain motor atau tali selingnya itu putus. Nah ini dia putus di area drain motor. Jadi fungsi drain motor itu kan untuk narik. Di situ ada tali yang masuk ke ini yang bagian putih ya, ke tuas ya. Itu ternyata putus. Jadi ya mau nggak mau ini kan nggak bisa disambung ya teman-teman. Jadi kita sepertinya sih harus ganti dari drain motor ya. Jadi drain motornya harus diganti teman-teman. Kita mau coba copot dulu drain motornya. Nah ini dia, jadi genangan air nih masih ada di dalam ya. Dan nggak bisa ngebuang air. Oke, itu dia. Setelah dicek ternyata tali dari drain motor putus. Kita mau coba bongkar dulu drain motornya. Kita mau lepas dulu teman-teman ya. Ini harus diganti. Oke, langkah selanjutnya kita harus lepas drain motor teman-teman. Jadi posisi si mesin cuci harus kita tidurin dulu untuk memudahkan proses pelepasan. Nah ini untuk ngebuang sisa air kita bisa tekan atau tarik di bagian tuas ini ya. Nah ini di sini cukup keras ya teman-teman ya. Kalau bisa sih pakai obeng nekennya supaya nggak terlalu capek ya tangannya atau jari ya. Ini kita pakai obeng di situ, tuasnya kita tekan teman-teman, biarin si sealnya itu narik. Jadi setelah itu air bisa keluar ya. Ini kalau airnya nggak dikeluarin dulu masih penuh di tabung, agak repot ya. Nanti banjir kemana-mana, begitu dibalikin takut kena modul juga. Kita buang air sampai benar-benar habis. Sambil nunggu air yang ditabung habis atau sudah keluar semuanya, kita lepas dulu bagian inlet ya ini. Soalnya nanti mesin cuci mau kita tidurin, jadi biar nggak ganggu ya, dan nggak bisa juga kalau inletnya nggak dilepas teman-teman. Jangan lupa matikan keran dulu ya sebelum ngelepas inlet. Nah, ini inlet sudah dilepas, tabung sudah kosong ya airnya ya. Selanjutnya kita tidurin mesin cucinya ya teman-teman. Nah ini kita tidurin, terus kita lepas ini bagian cover bawah supaya gampang ya nanti ngelepas si drain motornya. Nah ini selang pembuangan kita lepas biar nggak ganggu. Nah ini tinggal tarik aja ya teman-teman, nggak terlalu susah ya. Ini kita tarik. Nah ini sudah kebuka, terekspos bagian bawah. Kita tinggal ngelepas bagian si drain motor ini. Nah ini dia drain motor di sini posisinya teman-teman. Ini kabel kita lepas nanti dari soket. Nah ini dia tali selingnya putus ya di sini. Ini fungsi tali ini untuk narik tuas. Ternyata dia putus. Kita mau coba lepas dulu si drain motornya. Ini ada skrup ya. Ini ada skrup 3. Kita buka dulu dari bagian bebas ya, bagian mana aja. Yang penting kita lepas dulu. Ada 3 skrup di situ.
Oke, setelah drain motor terlepas ya atau skrup semuanya sudah kebuka, selanjutnya kita lepas bagian soket. Di sini kita tinggal tekan aja ya atau congkel pakai test pen kalau susah teman-teman. Oke, ini dia drain motornya. Jadi masalahnya ada di tali seling yang putus, itu dia kelihatan ya. Ini drain motornya AC arusnya ya teman-teman. Jadi kita harus ganti sama yang sama. Ini biasanya agak susah buat nyari yang benar-benar sama posisinya atau bentuknya. Tapi kita cari yang paling mendekati lah ya teman-teman ya. Kecuali kalau mau pakai yang ori mungkin ada ya. Cuma agak susah nyarinya. Ini dia sudah ada drain motor yang baru. Oke, di sini kalau teman-teman lihat bentuknya beda ya teman-teman. Tapi posisi kaki atau posisi dari tarikan si talinya ini dipastikan sama ya. Nah ini kita jadi kalau mau beli harus ngukur semuanya, ketinggiannya, terus posisi kakinya, lubangnya, panjang dari talinya. Jadi kita harus benar-benar sama ya. Ya walaupun nggak satu merek, tapi yang penting bisa dipakai ya. Ya kita akalin lah sedikit-sedikit. Ini kalau nyari yang ori agak susah teman-teman. Nah, ini bagian lubang sininya untuk tempat skrupnya pastiin sama ya, supaya nggak repot ya teman-teman. Nah, ini dia. Oke, untuk ketinggiannya juga pastiin sama. Semuanya pokoknya pastiin sama. Untuk kabel ini kan ada kabel dua keluar ya. Kalau yang lama itu pakai soket. Jadi teman-teman bisa lihat. Nanti kita potong aja di kabel soket situ, kita langsung pasang ke kabel yang di drain motor baru. Nah itu dia posisi di situ. Oke, selanjutnya kita mau pasang dulu ya teman-teman. Ini kita untuk pasangnya biar nggak repot, jangan dipasang drain motornya dulu ya, tapi kabelnya dulu disambung biar nggak susah lah ya. Nanti setelah kabel tersambung baru kita pasang posisi dari si drain motor itu. Oke, saya mau jelasin sedikit soal drain motor ini ya. Ini kan kita ganti ya teman-teman. Jadi pertama kali yang dilihat itu kalau mau ganti drain motor itu arus ya. Jadi dia pakai tegangan apa ya? DC atau AC. Jadi kalau DC ya kita harus ganti pakai yang DC lagi. Tapi kalau AC ya kita harus ganti juga pakai yang AC. Nggak bisa kebalik ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah bentuknya ya teman-teman. Nah, jadi kita harus cari persamaan yang benar-benar sama persis kalau memang kita nggak dapat drain motor yang satu merek atau semerek ya. Nah, untuk dudukan kaki gitu ya itu harus diperhatikan ya teman-teman. Ini kita lagi nyambung dulu kabel. Jadi kita harus nyambung kabelnya dulu supaya nggak repot ya. Setelah kabel terpasang, selanjutnya adalah talinya kita masukin. Nah, ke tuas ya di situ ya, tali selingnya itu kita masukin ke tuas, itu ada cantolannya, kita masukin sampai benar-benar pas ya teman-teman, supaya dia nggak lepas ya, harus benar-benar kuat. Ini kalau teman-teman baru kadang-kadang kita yang teknisi juga agak suka susah ya untuk nyambung itu, jadi pelan-pelan aja. Setelah itu terpasang, selanjutnya kita posisikan lubangnya benar-benar sama didudukan ya, ini teman-teman nih harus sesuai sama ya, supaya nanti bisa dipasang. Ini tali selingnya sekali lagi ya kita kasih contoh ya, kita masukin itu bisa dipakai, itu kan ada kayak ring ya, itu bisa dipasang juga ataupun enggak ya, tergantung posisi dari si tuas yang putih itu tuh ya, tergantung dari situ bisa dipasang atau bisa enggak. Oke, setelah ini terpasang baru kita pasang ke dudukannya ya, dudukan skrupnya. Nah ini dia nih, ini pastiin benar-benar masuk teman-teman ya. Oke, setelah itu benar-benar masuk, udah oke lah pokoknya. Selanjutnya kita pasang skrup. Nah di sini kita pasang skrupnya semuanya ya teman-teman, harus dipasang. Di sini ada 3 skrup, berarti 3 yang harus dipasang supaya kuat ya. Untuk pemasangan skrup sendiri jangan asal-asalan ya teman-teman, ini harus benar-benar kuat ya. Nah ini supaya dudukannya itu nggak goyang ya. Oke. Nah setelah ini terpasang skrupnya, nah kita bisa perhatiin di bagian tali seling atau tuasnya ya. Jadi tali seling ini jangan terlalu narik banget, karena kalau terlalu narik nanti sealnya malah keangkat. Untuk selanjutnya kita pasang inlet, selang inlet untuk melakukan pengetesan ya teman-teman. Ini pasang juga selang drainnya supaya airnya itu nggak berantakan kemana-mana. Oke.
Ini untuk inlet juga harus kuat. Oke, selanjutnya di sini kita mau coba hidupin power. Kita isi dulu ya airnya teman-teman ya. Ya nggak terlalu penuh lah, nggak usah terlalu penuh. Dikira-kira aja ya. Kira-kira airnya sudah agak tinggi, ya nggak perlu sampai setengah juga. Yang penting ada air di dalam. Nah ini kita isi dulu. Ini airnya cukup deras ya di sini. Nah ini kita tunggu sebentar sampai ya tinggi sedikit lah. Setelah itu nanti hidupin di mode spin dan kita bisa lihat ya narik atau enggak tuasnya. Terus airnya keluar atau enggak di pembuangan drainnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita melakukan pengecekan spin ya. Untuk lihat pembuangannya keluar atau enggak, kita power dulu hidupin. Terus spin, lalu ke start. Oke, kita lihat ya itu ada air di dalam tabung. Kita lihat dulu ke bagian drain motornya dia narik tuasnya atau enggak. Di sini narik ya teman-teman, itu kelihatan ya, dia narik. Oke, udah mantap. Selanjutnya kita lihat airnya keluar atau enggak. Oke, di sini air keluar cukup kenceng ya, deras ya. Oke, ini artinya untuk sistem pembuangan air sudah oke ya, sudah mantap. Nah, ini dia sudah narik. Ini dia motor drain atau drain motornya yang rusak teman-teman. Untuk selanjutnya supaya nggak ada masalah lagi ya, kita harus memastikan ya. Jadi kita tunggu dulu sampai tabung spinnya itu muter teman-teman. Nunggunya nggak terlalu lama lah ya. Kita cuma mau memastikan kalau nggak ada masalah lain lagi ya. Nah ini dia mereknya Samsung. Kita tunggu dulu teman-teman sampai tabung itu berputar ya. Ini harusnya sih di angka 5 sedikit lagi ya dia muter ya. Nah, sudah oke ya teman-teman. Untuk sistem atau mode spin sudah berjalan. Pembuangan air juga sudah keluar ya, pembuangan air kotornya ya. Jadi drain motornya itu sudah oke teman-teman. Sudah kita ganti tadi ya. Jadi keluhannya itu tali selingnya itu putus. Oke, langkah selanjutnya adalah kita nanti pasang-pasang yang tadi kita lepas ya, bagian cover bawah terus cover belakang kita pasang semua, pastiin rapat semua. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Ini sudah normal. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.